bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Revive by His Word, atau dalam bahasa Indonesianya, Dibangunkan oleh firman-Nya. Ini merupakan bacaan di mana seluruh umat Advent akan membaca Alkitab satu pasal satu hari bersama keluarga. Hadir di studio bersama saya Olga Situmorang dan rekan saya Sofren Sringoringo yang akan membacakan firman pada malam ini, dan rekan saya Wilson Sianipar yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Sofren Sringoringo. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami beserta dengan keluarga kami mau membaca akan firman Tuhan. Karena kami tahu firman ini akan menuntun langkah kaki kami selama kami hidup di dunia. Untuk itu Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, baik kami yang ada di studio maupun pemirsa yang sedang menonton saat ini. Biar Engkau juga mau memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh mengerti apa yang akan kami pelajari. Tuhan, biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi pada saat ini, karena doa ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah orang yang punya hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang lemah lembut ditujukan kepadamu? Apakah engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala? Sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayanya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku. Dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya, demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya, pada masa damai ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan, yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap, karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadapi dia, dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak, dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal.
serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia. Karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan ia memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandung hati mereka. Jadi pemirsa, di sini Elifas menceritakan tentang bagaimana orang fasik akan binasa. Dikatakan di sini Elifas memulai dengan bagaimana dia mengatakan bahwa apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan yang kosong. Jadi di sini dia memandang bahwa perkataan-perkataan Ayub adalah seperti perkataan yang mempunyai hikmat yang kosong. Dan juga dia mengatakan di situ adalah kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Di sini Elifas mengatakan kepada Ayub temannya bahwa hati-hatilah dalam perkataanmu, karena apa yang kamu bicarakan itu sesungguhnya tidaklah memiliki kebijaksanaan, dan itulah yang akan menghakimi engkau pada akhirnya. Elifas mengatakan kepada Ayub seperti ini. Dia lalu menyamakan Ayub sebagai membandingkan Ayub dengan orang fasik yang pada akhirnya juga tidak akan bisa bertahan, yang tidak bisa yang pada akhirnya akan selalu dikejar-kejar dengan kesusahan dan kesalahan-kesalahan. Di sini Elifas memperingatkan Ayub bahwa memang untuk lebih mendekat diri kepada Tuhan, karena Ayub di sini dinilai sebagai orang fasik, disamakan seperti orang fasik. Jadi apa yang bisa kita dapat di sini adalah bahwa ketika kebijaksanaan yang didapatkan oleh Elifas adalah bahwa orang bisa dinilai dari perkataannya, dan bagaimana orang fasik dalam perkataan-perkataannya itu akan dihakimi sendiri. Oleh karena itu marilah kita sebagai umat Allah dapat menjaga perkataan kita supaya kita tidak dapat disamakan dengan orang fasik, dan supaya kita dapat bisa menjadi terang bagi orang lain di dalam hidup kita masing-masing. Jadi mungkin itulah yang bisa kita ambil di dalam pasal yang sebenarnya cukup panjang ini di dalam satu hari. Marilah kita renungkan, kita diskusikan dengan keluarga kita masing-masing, dan agar kita dapat mendapatkan berkat yang telah disediakan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih atas bacaan yang Engkau telah berikan pada kami pada hari ini. Terima kasih atas pelajaran berharga dalam cerita Ayub. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk senantiasa tidak terkecoh oleh ajaran-ajaran palsu Tuhan. Agar bantu kami Tuhan senantiasa agar kami tidak menjadi orang fasik, dan pada harinya nanti Engkau melihat kami dan Engkau mengenal kami. Terima kasih telah mendengarkan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin.